Roma menginginkan Frederick Ronaldo dari Union Berlin sebagai pengganti Rui Patricio. Roma mengincar potensi pengganti jangka panjang Rui Patricio. Dengan kiper asal Portugal itu akan meninggalkan ibu kota Italia pada akhir musim ini karena kontraknya berakhir, Roma telah mulai mencari penggantinya. Menurut Calciomercato.com, Giallorossi saat ini memprioritaskan salah satu penjaga gawang terbaik Bundesliga, Frederick Ronaldo dari Union Berlin. Pemain internasional Denmark berusia 31 tahun telah dikaitkan dengan Lazio dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di Jerman. GM Roma Thiago Pinto telah menghubungi rombongan Ronaldo dan berharap mencapai kesepakatan untuk kedatangannya tahun depan. Aleksandar Mitrovic mengakui, "Saya fans Roma." Striker Serbia Aleksandar Mitrovic membahas kecintaannya pada Serie A dan menyatakan dirinya sebagai penggemar Roma. Mantan pemain Fulham itu kini sedang dalam performa terbaiknya di Arab Saudi, mencetak 6 gol antara klub dan negaranya dalam seminggu terakhir. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Mitrovic berbicara tentang kemungkinan bermain di Serie A setelah bermain bersama Al Hilal. "Dalam hidup dan sepak bola Anda tidak pernah tahu. Dulu saya dekat dengan Serie A, tapi sekarang saya sangat bahagia di Al Hilal dan saya ingin melakukan hal-hal hebat di sini dan memenangkan gelar. Tetapi saya terus mengikuti Serie A, dan saya mendukung Roma," tutupnya. Paulo Dybala mencabut gugatan terhadap Juventus atas penundaan gaji. Paulo Dybala tidak akan mengambil tindakan hukum terhadap Juventus. Penyerang asal Argentina itu menuduh Juventus berhutang gajinya yang tertunda sebesar 3,7 juta euro. Episode ini adalah bagian dari investigasi skandal Juventus yang melibatkan persetujuan pemain untuk menunda pembayaran gaji selama pandemi Covid. Dybala telah menerima penundaan sebagian gajinya, namun Juventus akhirnya gagal mengirimkannya tepat waktu sebelum dia pindah ke Roma. Namun La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Dybala memutuskan untuk mencabut gugatannya menyusul kesepakatan dengan Bianconeri. Roma membuka pembicaraan untuk pembaruan Edoardo Buff. Roma telah meluncurkan pembicaraan untuk kesepakatan baru dengan rombongan Edoardo Buff. Gelandang muda ini dilaporkan tertarik untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub masa kecilnya, di mana ia berubah dari kapten Primavera menjadi starter reguler di tim asuhan Jose Mourinho. Menurut Calciomercato.it, Roma telah mengadakan pertemuan pendahuluan dengan agen Buff untuk membahas rincian kontrak baru pemain berusia 21 tahun itu. Pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan kedua pihak berada pada jalur yang tepat untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum akhir tahun. Roma sedang dalam pembicaraan dengan Joao Mario dari Porto. Roma dilaporkan sedang melakukan pembicaraan dengan bek sayap Porto Joao Mario. Giallorossi saat ini sedang mencari opsi untuk lebih memperkuat opsi sayap mereka untuk tahun depan. Salah satu nama terbaru yang dikaitkan dengan klub ibu kota adalah pemain sayap Porto, Joao Mario. Pemain berusia 23 tahun ini menjalani musim yang luar biasa bersama Porto dan nilainya saat ini diperkirakan sekitar 15 juta euro. Agennya, Jorge Mendes, mendorong Mario untuk bergabung dengan Roma musim panas mendatang, lapor Calciomercato.com. Untuk saat ini, pihak klub telah melakukan pembicaraan awal dengan Mendes, namun juga sedang mencari pemain lain untuk posisi yang sama. Pellegrini siap lawan Sheriff. Roma berharap untuk memulihkan beberapa pemain kunci menjelang pertandingan Liga Eropa mendatang melawan Sheriff Tiraspol. Menurut Rete Sport, Lorenzo Pellegrini dan Houssem Aouar membuat kemajuan yang baik dan mungkin tersedia untuk perjalanan ke Moldova. Chris Smalling, sebaliknya, kemungkinan akan tetap berada di ibu kota Italia karena Mourinho memilih untuk tidak mengambil risiko lebih jauh. Emiliano Viviano, penjaga gawang Ascoli, "Jika saya menjadi fans Roma, saya akan lebih marah kepada klub karena mengambil Dybala dan Lukaku. Dybala datang karena tidak ada klub lain yang mau mengambilnya, Lukaku juga karena alasan yang sama, ini murni logika. Jika saya menjadi fans Roma, saya akan lebih marah kepada klub dibandingkan kepada pelatih. Jika Anda mengambil pemain-pemain ini, apa rencana Anda? Saya tidak akan mengambil mereka. Dybala, ini hanyalah permulaan. Semua tanda menunjukkan arah yang benar. Kami harus terus seperti ini. Ini baru permulaan. Saya jelas senang dengan penampilannya. Namun, terlepas dari skor yang ada, ini hanya 3 poin,
jadi sekarang kami harus segera memikirkan Liga Eropa dan pertandingan berikutnya yang akan sama pentingnya, jika tidak lebih. Lukaku, saya pikir kami melakukannya dengan baik bersama-sama. Saya pikir semua orang memainkan perannya. Lukaku dan saya, kami bermain menyerang jadi kami membutuhkan pemain lain. Saya pikir rekan satu tim kami melakukannya dengan sangat baik dan memberi kami banyak umpan bagus. Saya berharap Lukaku dan saya bisa terus bekerja sama agar bisa lebih mengenal satu sama lain dan terus mencetak gol. Mourinho, Evan bukanlah seorang anak yang belum pernah memainkan satu pertandingan pun dalam kariernya, dia memiliki 150 pertandingan di Bundesliga, dalam tim yang bermain dengan 3 bek di belakang tetapi tidak serupa dengan sistem kami. Saya tidak ingin membeberkan detail pastinya, karena saya tidak ingin memberikannya kepada musuh, tapi di babak pertama ketika dia berada di depan saya sedikit kesulitan dengannya karena dia harus dibimbing. Dia memiliki kehadiran karena fisiknya, dia memiliki gerak kaki yang bagus, dia cepat, dia adalah pemain yang berkualitas. Dengan 3 bek tengah ini dan dengan Smalling kami memiliki 4 bek tengah yang berbeda namun berkualitas. Ketika satu hilang, kami hanya punya 3, tapi mereka adalah pemain yang bisa diandalkan. Jose Mourinho, Evan Dika butuh jam terbang tinggi di Serie A. Jose Mourinho tentang Dika. Evan bukanlah seorang anak yang belum pernah memainkan satu pertandingan pun dalam kariernya, dia memiliki 150 pertandingan di Bundesliga, dalam tim yang bermain dengan 3 bek di belakang tetapi tidak serupa dengan sistem kami. Saya tidak ingin membeberkan detail pastinya, karena saya tidak ingin memberikannya kepada musuh, tapi di babak pertama ketika dia berada di depan saya sedikit kesulitan dengannya karena dia harus dibimbing. Dia memiliki kehadiran karena fisiknya, dia memiliki gerak kaki yang bagus, dia cepat, dia adalah pemain yang berkualitas. Dengan 3 bek tengah ini dan dengan Smalling kami memiliki 4 bek tengah yang berbeda namun berkualitas. Ketika satu hilang, kami hanya punya 3, tapi mereka adalah pemain yang bisa diandalkan.